saya sebagai moderator dan rekan saya Maya Febiola, Amelia Citra Dewi, Agung Yuliansyah. Baiklah, di sini kami akan melakukan praktik KDSD dengan tema pencobaan arus dan tegangan listrik dan akan dibacakan oleh rekan saya Maya. pencobaan arus dan tegangan listrik. A. Tujuan 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Setiap benda mempunyai ribuan muatan listrik. Muatan listrik ada dua macam, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Benda dengan jumlah proton dan elektron sama disebut benda netral. Ada pula benda bermuatan positif maupun negatif. Benda bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Benda bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Alat dan bahan yang kami gunakan: 1. Baterai 1,5 volt 3 buah. 2. Kabel penyempit secukupnya, merah dan hitam. 3. Bola lampu 2,5 volt 3,6 volt. 4. Ampometer 1 buah. Dan 5. Bukan baterai 3 buah. Dan akan dilanjutkan oleh Caca. Teman-teman, langsung saja percobaan cara kerja pada arus listrik. Yang pertama, kita susun 3 baterai secara seri. baterainya kawan-kawan dalam ini dari kertas. Lalu akan kita hubungkan kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif. Salah satu ujung kabel merah dan hitam yang telah terpasang, kita pasang bola lampu. Akan dipilih salah satu dari bola lampu 2,5 volt dan 3,6 volt. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus dari kutub positif menuju kutub negatif. Tetapi jika belum menyala, kita akan mencari penyebabnya. Dan besarnya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dapat menggunakan amperemeter yang dipasang secara seri. Tetapi jika tidak tersedia amperemeter, menyala lampu sudah cukup membuktikan adanya arus listrik yang mengalir. Baiklah teman-teman, akan kita mulai kegiatan praktik kita. Percobaan yang pertama adalah arus listrik. Akan kita coba pada kawat besi. Baik teman-teman, kawat besi memiliki mengandung konduktor. Konduktor adalah penghantar listrik teman-teman, bahan yang memiliki konduktivitas tinggi sehingga arus listrik atau panas dapat mengalir dengan mudah. Selanjutnya adalah kertas. Kertas tidak bisa menghidupkan listrik karena bersifat isolator, dan isolator adalah penghambat. Isolator bahan yang sulit atau tidak bisa menghantarkan listrik maupun panas. Selanjutnya kita akan mencoba pada kawat tembaga. Bisa kita lihat teman-teman, kawat tembaga bersifat konduktor. Selanjutnya adalah kayu. Teman-teman, di sini kita lihat kayu tidak memiliki penghantar listrik atau bersifat isolator.
Selanjutnya kita akan menggunakan ujung pensil. 있어요. Teman-teman, kita bisa lihat pensil bersifat konduktor. Mengapa? Karena inti pensil terbuat dari grafit atau karbon yang merupakan penghantar listrik. Elektron bebasnya dalam struktur grafit dapat bergerak ketika diberi arus. Karena itu, pensil dapat berfungsi sebagai konduktor atau elektroda sederhana. Selanjutnya adalah penghapus karet. Penghapus bersifat isolator. Selanjutnya adalah sendok perak. Bisa kita lihat teman-teman, sendok mengandung bersifat konduktor. Selanjutnya tas plastik. Kita akan lihat apakah dia bisa menyalakan listrik. Tidak ya teman-teman, karena tas plastik bersifat isolator. Selanjutnya kita akan beralih ke air keramik. Air keran bersifat isolator, maka itu tidak bisa menghantarkan listrik. Selanjutnya yang terakhir kita akan mencoba pada air garam. Bisa kita lihat teman-teman, air garam bersifat konduktor karena air garam menghantarkan listrik karena garam bersifat atau NaCl yang larut dalam air terurai menjadi ion bebas, yaitu ion natrium dan ion klorida. Ion-ion ini bergerak membawa muatan listrik sehingga larutan garam berfungsi sebagai konduktor. Baik, teman-teman, kita akan lanjut pada percobaan kedua, yaitu tegangan listrik. Baik, teman-teman, di sini ada rangkaian A, B, dan C. Daripada rangkaian A, jika saklar ditutup, maka lampu tidak menyala karena kutub negatif pada baterai tidak terhubung pada kabel atau tidak adanya tegangan listrik. Tidak menyala, teman-teman. Selanjutnya akan kita lanjut pada rangkaian B.
sini kita lihat rangkaian B, saat ditutup maka lampu akan menyala redup hanya menggunakan satu buah baterai. Kita akan mencoba. Kita lihat hanya menggunakan satu buah baterai tetapi tegangan listriknya sedikit atau lampunya sangat redup. Selanjutnya akan kita coba pada rangkaian C. Di sini kita akan menggunakan dua baterai dan pastinya muatan listriknya juga lebih besar. Bisa kita perhatikan pada rangkaian C, karena menggunakan dua baterai dan muatan listrik juga lebih besar dan lampu sangat terang. Begitu juga jika rangkaian menggunakan 3 buah baterai, maka nyala lampu akan sangat terang karena muatan listrik juga sangat besar. Oke, di sini kita akan mencoba menggunakan 3 baterai pada rangkaian C. Baik, di sini teman-teman kita bisa lihat bola lampu bersinar dan menyala karena arus listrik sangat besar. Baik teman-teman, itulah tadi hasil dari praktik kami. Kesimpulannya dari kegiatan praktik kami di depan ini adalah besarnya arus listrik selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Dan tegangan listrik berbanding lurus antara arus listrik dengan hambatan listrik. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.